Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deno Ramada. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Public Speaking dan Presentasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam public speaking dan presentasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam public speaking dan presentasi dalam aspek komunikasi verbal yaitu yang pertama, pastikan bahwa kita berbicara dengan jelas dan terartikulasi. Hindari mengucapkan kata-kata yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan gunakan volume suara yang sesuai sehingga audiens dapat mendengar kita dengan baik. Yang kedua, variasikan intonasi suara dan gunakan nada yang tepat sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, sesuaikan kecepatan berbicara kita dengan kebutuhan presentasi. Berbicara terlalu cepat dapat membuat sulit dipahami, sementara bicara terlalu lambat dapat menyebabkan audiens terlalu cepat bosan. Lalu yang keempat, hindari penggunaan kata-kata pengisi seperti atau karena ini dapat mengganggu aliran presentasi dan mengurangi kredibilitas kita sebagai pembicara. Selanjutnya mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam public speaking dan presentasi dalam aspek komunikasi nonverbalnya. Yang pertama, ekspresi wajah yang positif dan sesuai dengan pesan kita dapat meningkatkan daya tarik presentasi yang kita sampaikan. Hindari ekspresi wajah yang bertentangan dengan pesan yang kita sampaikan. Kedua, buat kontak mata dengan audiens. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara kita dan mereka, dan menunjukkan bahwa kita sebagai pembicara peduli dan percaya diri. Yang ketiga, gunakan gerakan tubuh dengan bijak untuk mendukung pesan kita. Gerakan tangan misalnya dapat digunakan untuk menggambarkan konsep atau menggarisbawahi poin penting. Keempat, pertahankan postur tubuh yang tegak dan percaya diri. Ini menciptakan kesan bahwa kita sebagai pembicara memiliki otoritas dan juga kredibilitas. Lalu yang kelima, pakaian yang sesuai dan penampilan yang rapi dapat meningkatkan kesan profesionalisme kita terhadap audiens. Selanjutnya mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam public speaking dan presentasi dalam aspek artikulasi dan juga intonasi suara. Pertama, pastikan bahwa kita mengucapkan kata-kata dengan jelas dan juga benar. Hindari menggabungkan kata atau menghilangkan suku kata yang penting. Kedua, perhatikan pelafalan konsonan yang seringkali mungkin sulit kita ucapkan. Lalu yang ketiga, jangan terburu-buru dalam berbicara. Luangkan waktu untuk mengucapkan setiap kata dengan jelas dan juga benar. Yang keempat, hindari berbicara dalam nada monoton. Variasikan intonasi suara kita untuk menunjukkan nuansa dan juga pentingnya setiap poin yang kita sampaikan. Kelima, sesuaikan intonasi dengan konteks pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Dan terakhir juga gunakan intonasi suara untuk mencerminkan emosi yang sesuai dengan pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya, dalam aspek mengenal audiens. Pertama, ketahui tujuan audiens kita dan pahami minat serta kebutuhan mereka dalam mendengarkan presentasi yang akan kita sampaikan. Hal ini mungkin akan membantu kita sebagai pembicara dalam merancang pesan yang relevan dan juga menarik bagi audiens kita. Lalu kedua, ketahui informasi demografis audiens kita seperti usia, jenis kelamin, latar belakang, pekerjaan, serta pendidikan. Informasi demografis ini bisa membantu kita dalam merancang pesan yang lebih relevan dengan audiens kita. Lalu yang ketiga, pertimbangkan tingkat pengetahuan audiens tentang topik yang sedang kita presentasikan. Ini juga mempengaruhi kita dalam pendekatan presentasi yang akan kita lakukan. Lalu keempat, pelajari bahasa yang digunakan oleh audiens kita. Kelima, ketahui sejauh mana audiens kita tertarik dalam topik yang akan kita sampaikan. Dan terakhir, jika memungkinkan, ajukan pertanyaan atau minta umpan balik dari audiens sebelum atau selama presentasi. Hal ini dapat membantu kita menyesuaikan pesan sesuai dengan kebutuhan dari audiens kita. Selanjutnya, dalam aspek identifikasi situasional. Pertama, pahami tujuan dari presentasi yang akan kita sampaikan. Apakah kita ingin memberikan informasi, meyakinkan audiens, memotivasi, atau sekedar menghibur? Tujuan ini membantu kita mempengaruhi isi dan juga pendekatan presentasi yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua, ketahui siapa yang akan mendengarkan presentasi kita, apakah itu audiens internal dalam organisasi kita, audiens eksternal, atau campuran dari keduanya. Demografi pengetahuan dan minat audiens juga harus dipertimbangkan.
Lalu yang ketiga, pahami di mana presentasi kita akan berlangsung. Apakah dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Bagaimana suasana dan juga tata letak ruangan. Ini mempengaruhi tampilan visual, peralatan, dan juga gaya berbicara kita dalam melakukan presentasi. Lalu yang keempat, pertimbangkan jenis acara di mana kita akan berbicara. Apakah ini seminar, konferensi, pertemuan bisnis, pameran, atau lainnya. Karena setiap jenis acara memiliki ekspektasi dan juga norma yang berbeda. Lalu yang kelima, jika kita menggunakan alat bantu seperti slide atau visual lainnya, pastikan mereka sesuai dengan situasi yang mudah diakses oleh audiens kita. Keenam, pahami nilai dan norma budaya yang relevan dengan audiens dan situasi presentasi. Hal ini membantu kita sebagai pembicara menghindari tindakan yang tidak pantas atau menyinggung audiens kita. Lalu yang ketujuh, jika situasi menciptakan ketegangan atau gugup, berlatihlah teknik pengendalian emosi dan pernafasan yang dapat membantu kita merasa lebih tenang. Penjelasan terakhir yaitu mengenai aspek lainnya yang terkait. Pertama, pastikan presentasi kita memiliki struktur yang jelas dengan pengenalan, pengembangan, dan kesimpulan yang kuat. Gunakan poin-poin utama atau subpoin untuk membantu audiens kita dalam mengikuti alur presentasi. Kedua, jika kita menggunakan slide presentasi atau media visual lainnya, pastikan hal ini mendukung pesan yang kita sampaikan tanpa menjadi gangguan ataupun hambatan. Ketiga, jika memungkinkan, dorong interaksi dengan audiens melalui pertanyaan, diskusi, ataupun sesi tanya jawab. Dan keempat, pahami etika berbicara di depan umum. Jangan plagiat dan berikan kredit kepada sumber yang kita gunakan. Hindari komentar atau konten yang dapat dianggap tidak pantas atau diskriminatif. Dan terakhir, latihan dan persiapan adalah kunci. Berlatihlah sebanyak mungkin sebelum presentasi karena hal ini akan membantu kita merasa lebih percaya diri dan mengurangi potensi kesalahan atau kebingungan. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam public speaking dan presentasi. Jika dirasa video ini masih banyak kesalahan atau kurang maksimal, mohon dimaafkan dan mohon untuk diberi masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.